Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dan teman saya Iksanuddin. Kami dari kelas 2A program studi D3 Farmasi Stikes Karsahusada Garut. Tujuan kami berbicara di media ini yaitu untuk mengerjakan salah satu tugas mata kuliah komunikasi farmasi yang diampu oleh salah satu dosen Stikes Karsahusada Garut, Bapak Dr. Apoteker Dani Sujana. Nantinya kami tidak akan berdua, melainkan bersama rekan-rekan kelompok kami yang akan ikut serta dalam mengerjakan tugas ini. Nah, apa sih yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini? Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit, yaitu golongan degeneratif, dan penyakitnya yaitu adalah vertigo. Nah, berarti pada kesempatan kali ini dan juga nantinya kami bersama teman-teman akan membahas mengenai penyakit vertigo. Tonton sampai akhir, see you. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami sudah mendapatkan 2 pasien yang terkena gejala vertigo. Nah, di sini kami bersama teman-teman akan menanyakan mengenai penyakit vertigo tersebut kepada pasien yang sudah ada. Sebelumnya mohon maaf Bapak, Kak, kami di sini dari Stikes Karsahusada Garut dari program studi D3 Farmasi tingkat 2. Nah, tujuan kami ke sini yaitu mengerjakan suatu tugas gitu Pak. Jadi kami diberi tugas oleh salah satu dosen Stikes yang bernama Bapak Dr. Apoteker Dani Sujana. Tugasnya yaitu mengenai penyuluhan terhadap penyakit vertigo gitu, Pak. Sebelumnya izinkan perkenalan dulu ya Pak. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Nama saya Tasya Damasyari. Nama saya Iksanuddin. Saya Helmi Fauzia. Saya dari Sukarsa. Saya Sukarsa. Setelah kami perkenalan, mungkin kami juga izinkan Bapak memperkenalkan diri bersama kakaknya. Nama Bapak Kurniawan, usia 53 tahun. Kakaknya? Nama saya Aldo Pedrata, usia 21 tahun. 21 tahun ya. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak apabila mengganggu waktunya. Nah, langsung saja Pak ke pertanyaan mungkin ya Pak. Nah, apakah benar Bapak dan Kakak sempat mengalami gejala vertigo? Benar. Benar Kak? Kalau Ya, kakaknya? benar. Oh ya benar. Kalau boleh tahu di umur berapa Mulai terasa atau Ah, gejala ada muncul gejala gitu. Nah itu Pak, di Vertigo. umur berapa? Ya, Ya Pak. awalnya mungkin kita tidak tahu bahwa itu adalah gejala vertigo, hanya dianggapnya pusing biasa. Setelah melakukan pemeriksaan, cek segala macam, barulah di situ ketahuan vertigo di saat usia Bapak itu menginjak di 43 tahun. 43 ya Pak. Kalau kakaknya, kalau saya baru-baru ini umur 18 tahun udah terasa vertigo. Oh, 18 tahun. Ya. Sebelumnya buat Bapak sama Kakak, apakah tahu vertigo itu apa? Sebelumnya belum tahu bahwa itu adalah penyakit vertigo, cuman yang dirasakan sakit di bagian pundak sampai di kepala. Kita baru tahu bahwa itu yang namanya vertigo setelah adanya pemeriksaan di medis. Yes. Kakak? Sama seperti Bapak, sebelum pemeriksaan belum tahu, tapi setelah pemeriksaan ada penyakit, ada sakit yang dirasakan di punggung. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu vertigo. Vertigo bukanlah jenis penyakit kronis ataupun berbahaya, melainkan sebuah kondisi di mana tubuh sedang mengalami beberapa gejala dari sebuah penyakit yang diderita. Vertigo juga kondisi di mana seseorang mengalami pusing dan merasakan bahwa lingkungan atau benda-benda yang ada di sekitarnya bergerak, melayangkan, dan seolah-olah berputar. Berarti benar ya Pak,
tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa vertigo memang rasa pusing berat gitu ya. Sesuai dengan definisi juga gitu ya. Sebelumnya Bapak sama Kakak setelah mengalami vertigo kan sudah lumayan lama. Gejala yang Bapak sama Kakak rasakan semakin lama itu hanya pusing atau ada gejala yang lain? Gejala makin bertambah. Ya. Ya. Gejala makin bertambah, bukan hanya kita merasakan pusing atau seolah dunia ini guncang, tapi mualnya juga Ada. ya, Ya. Kakak, apakah ada gejala tambahan lain atau hanya pusing atau gimana? Jelas tentu ada, ya seperti mual, Ya. mata Berbenang-benang. benar-benar muntah. Ya. Saya tambahkan ya Pak, bahwa gejala vertigo itu secara umum betul yang Bapak sama Kakak rasakan. Rasanya berputar beberapa menit bahkan bisa berjam-jam. Gejala tambahannya seperti ada rasa mual, muntah, gerakan bola mata yang tidak normal ya, seperti yang Kakak rasakan, seperti itu. Apakah Bapak sama Kakak tahu apa itu penyebab dari vertigo? Kalau saya Kakak duluan. sebelumnya pernah nggak tahu penyebabnya apa. Kalau Bapak sendiri? kalau untuk penyebabnya sesuai dengan hasil pemeriksaan adanya luka di gendang telinga. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit penyebab dari vertigo. Pada dasarnya, vertigo muncul karena adanya gangguan pada telinga atau otak. Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan vertigo seperti cedera pada leher, tumor, gangguan telinga bagian dalam. Baik Kakak, Pak, di sini kami akan memberikan contoh sedikit macam-macam obat-obat vertigo. Di sini kami akan memberitahu contoh-contoh obat. Di sini kami mempunyai contoh obat betahistine dan flunarizine. Obat betahistine ini obat untuk meredakan keluhan vertigo, gangguan pendengaran dan telinga berdengung. Efek samping dari obat betahistine ini memiliki rasa mual, asam lambung menjadi naik, nyeri ulu hati, sakit kepala, gangguan pencernaan, sakit perut, dan tubuh. Obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang penderita liver, penyakit jantung, tukak lambung. Dan obat ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui. Dan apabila Bapak atau Kakak mengkonsumsi obat ini, tidak boleh dibarengi dengan konsumsi obat vitamin atau suplemen lainnya. Atau Bapak atau Kakak bisa konsumsi terlebih dahulu kepada dokter. Dan selanjutnya obat flunarizine. Obat flunarizine ini obat untuk mencegah serangan migrain. Efek samping dari obat ini ada rasa kantuk, mual, mengalami kenaikan berat badan, gelisah, serta mulut kering. Obat ini juga sama seperti obat betahistine tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, serta obat ini tidak boleh dikonsumsi pada saat Bapak atau Kakak sedang berpergian atau beraktivitas berat, karena obat ini memiliki efek samping rasa kantuk. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu Bapak sama Kakak, obat yang diresepkan sama dokter, obatnya itu obat apa ya? Kalau untuk namanya mungkin kita tidak tahu ya, tapi menurut dokter itu analgesik dan antibiotik aja. Ada antibiotiknya Pak. Kalau Kakak Sama. sama. Untuk sebelumnya Pak, pas Bapak itu udah dari dokter, kan diresepkan oleh dokter. Nah, itu
dokter meresepkan obat apa ya Pak? Yang tadi saya bilang kalau untuk namanya tidak tahu karena Ya. tulisan dokter kan tahu sendiri nggak bisa dibaca. Cuma ada bahasa yang keluar ini analgesik dan antibiotik. Oh, iya. Analgesik mungkin untuk anti nyeri, Iya. antibiotiknya untuk kekebalan, itu aja. Nah kalau saya diresepin oleh dokter itu obatnya vertigosan sehari 3 kali. Ya biasanya kan ya suka ada kalau dari resep dokter gitu dan penggunaannya gitu. Kalau Bapak mengkonsumsinya bagaimana? Dengan aturan yang dari dokter satu Iya. hari itu 3 kali. 1 hari 3 kali ya. Kalau Kak Sama 1 Sama. kali 3 kali. Kalau yang Bapak tahu itu sehari 3 kali itu Bapak konsumsinya bagaimana? Jadi Apakah Pak, pagi, cara siang, pemakaiannya ya? gitu. Ya asal sehari 3 kali atau Atau- bagaimana Bapak konsumsinya? Ya yang Bapak ketahui gitu mengenai Aturan minum dari Iya. dokter 1 hari 3 kali. Pagi setelah sarapan, untuk kedua kalinya itu siang setelah 5 jam setelah makan, dan sorenya per 5 jam ya, per 5 jam Ya, kalau itu Bapak- untuk aturannya. Ya, Pak. Kalau saya pagi itu sebelum makan. Nah siangnya sama jeda waktu 5 jam atau 6 jam sesudah makan. Nah untuk malamnya sudah makan. Oh ya, jadi gini ya Pak, Kak, mengenai aturan pakai gitu, yang memang tidak salah sih, tapi apa namanya, yang lebih tepatnya 3 kali 1 hari itu, jadi cara pemakaiannya per 8 jam gitu. Jadi misalkan pagi minum jam 7 minum, kakak sudah makan, nah nanti minum lagi setelah 8 jam kemudian. Jadi jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2, nah setelah jam 2 minum lagi, nanti jam 8 lagi gitu, jadi per 8 jam. Nah ada juga kan obatnya yang 2 kali satu hari. Nah kalau 2 kali 1 hari berarti per 12 jam gitu, jadi hitungannya seperti itu gitu. Yang lebih tepatnya begitu. Kalau misal, oh ya, setiap harinya itu Bapak pernah terlewat minum obat atau misalkan kan sehari 3 kali, pagi minum, siang minum, malam minum. Nah yang malam itu lupa misal Bapak tertidur gitu atau gimana. Nah obat yang ketiga kalinya Bapak dilewat aja atau besoknya 2 aja atau gimana yang Bapak konsumsi? Waktu kita itu kan tidak tentu ya, Iya. tidak tentu. Di saat kita lupa tengah malam misalkan, ingat karena kita tidak tahu aturannya kan, tahunya per 5 jam, Iya, iya. bukan per 8 jam sesuai dengan keterangan yang diberikan, per 5 jam. Nah di saat kita lupa pas ingat jadi minum. Tuh. Jadi kita tidak mengikuti aturan, tapi di saat kita ingat belum minum, kita minum. Besok paginya ya tetap aturan paginya ya diminum lagi, walaupun jeda waktunya itu nggak sampai di 5 jam. Tuh. Kalau saya pernah waktu itu malam lupa, harusnya jam 8 itu kan udah dikonsumsi. Iya. Tiba-tiba kan saya tidur. Nah bangun-bangun jam 2 langsung diminum obatnya. Nah, Bapak sama Kakak pernah nggak waktu lagi bepergian jauh gitu terus obatnya ketinggalan? Kalau dari saya sih belum pernah ya, soalnya gitu loh. Kalau Bapak Sering, Sering. yang namanya udah tua banyak lupa. Sering. Pernah kelewat? Bapak yang pernah kelewat. Bapak itu suka ngelakuin apa kalau obatnya ketinggalan? Kelewat. Tindakan paling Nah, itu. pertama, Tindakan apa yang- tindakan yang paling pertama di saat obat kita nggak kebawa dan vertigonya kambuh, kita hanya bisa melakukan pelenturan di sekitar yang kaku dengan cara dipijit atau digosok dengan penghangat. Berikutnya setelah itu beli obat warung Oh, lanjut ke untuk obat sakit baru. kepalanya. Oh iya 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 Pak. Oh iya.
Mereka makin parah aja ya Pak. Nah, Ya berarti apa namanya yang udah dilakukan Bapak tepat ya gitu, karena biasanya gitu kan Pak, kalau nggak kebanyakan sih, rata-rata orang gitu ketika lupa antisipasi yang tindakan yang paling pertama itu mencari apotek terdekat lalu membeli obat gitu. Nah kan itu teh obat vertigo itu kan harus sesuai dengan resep dokter gitu. Maka dari itu ketika kayak tadi Bapak contohnya lupa, sangat bagus gitu melakukan peregangan di bagian yang sakit, lalu membeli obat untuk sakit kepalanya aja gitu Pak. Karena obat obat vertigo itu Tidak bisa dibeli ketika mengandung efek samping yang berat. efek samping yang berat jika tidak sesuai dengan resep dokter begitu Pak. makanya kalau untuk kita karena sudah tersugesti dari dulunya, kalau sakit kepala paling nyarinya Bodrek sama Panadol. Panadol. Ya, karena sugesti kan itu yang penting bisa meredakan supaya ada ketenangan di kita dengan berbulan ini. Tuh. Ya, karena kalau memang untuk obat vertigonya dokter pun mengajukan harus dengan resep. Ya, betul sekali Pak. Jadi gini ya Pak, setelah kita udah menjelaskan, dari tadi sudah berbincang-bincang atau mengobrol mengenai penyakit vertigo, mungkin dari Bapak sama Kakak ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang sudah terjadi gitu ya. Terima kasih waktunya untuk adik-adik semua yang sedang melakukan sosialisasi dan juga risetnya. Banyak pertanyaan dari Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab dan juga bisa membantu. Ya. Satu pertanyaan dari Bapak, untuk bisa menyembuhkan vertigo dengan obat yang dikonsumsi, lebih baik, alangkah baiknya kita harus melakukan apa selain daripada mengkonsumsi itu? Ya, jadi baik Pak, mungkin kita ya yang namanya penyakit ya Pak, kita pasti ingin dengan adanya kesembuhan gitu Pak. Setelah kita datang ke rumah sakit gitu, kita bertemu dengan dokter. Nah, di situ udah diperiksa dari dokter. Nah, kan dikasih obat ya Pak sama dokter, diresepkan gitu ya Pak. Nah, kita supaya bagaimana supaya kita cepat gitu untuk sembuh, kita patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh dokter. Misalnya mengkonsumsi obat dengan tepat waktu gitu Pak, jangan ada yang terlambat apa gitu. Nah gitu, terus hindari larangan-larangan yang dilarang itu oleh dokter gitu Pak. Mungkin gitu aja sih Pak. Kalau dari kakaknya? Iya. Nggak apa-apa. Ya. Baik Bapak, Kakak, jadi kesimpulan dari sosialisasi ini mengenai vertigo ini merupakan vertigo itu bukan sebuah penyakit ya Pak, Kak, bahwa vertigo itu merupakan sebuah gejala yang terjadi di otak atau di bagian telinga belakang. Nah, untuk mencegah gejala atau nama lainnya disebut vertigo itu agar tidak terjadi berulang-ulang atau ingin sembuh lah istilahnya gitu, Bapak sama Kakak bisa menghindari gerakan-gerakan yang secara tiba-tiba, olahraga dengan teratur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, tidur dengan posisi yang baik agar kepalanya atau sirkulasi menuju kepala atau ke otaknya dengan baik gitu, sehingga tidak terjadi gejala atau vertigo tersebut. Untuk apabila Kakak sama Bapak masih konsumsi obat tersebut ingin cepat sembuh, maka Bapak sama Kakak
konsumsilah obat yang tepat, patuhi aturan atau larangan dokter, terus ingat bahwa aturan setiap konsumsi itu jangan sehari 3 kali, jangan asal-asalan, harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Dan juga jangan menggandakan atau biar cepat sembuh mau minum obatnya banyak dan cepat sembuh. Nah, hindari seperti itu, soalnya bisa sembuh itu secara berkala dan juga ditambah dengan pikiran positif juga. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah Bapak sama Kakak dari awal mungkin kita bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol mengenai penyakit vertigo ini. Alhamdulillah sudah selesai, dan yang terpenting saya dan teman-teman amat sangat berterima kasih atas Kakak dan Bapak meluangkan waktunya untuk bisa sosialisasi bersama kami gitu Pak. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita sampaikan dan kita bahas menjadi manfaat buat kita semua ya Pak, dan buat Bapak juga, buat Kakak juga. Semoga cepat sembuh, dan tadi yang sudah kami sampaikan semoga ada sedikit yang bisa bermanfaat bagi Bapak dan Kakaknya gitu Pak. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penyakit vertigo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dani Sujana Gaspol.